Cooperatives have become one of Indonesia's most important pillars in economic development, especially in people empowerment. And see today have the great opportunity to discuss it further with the Minister of Cooperative, Budi Aristiadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya di hari ini Pak? Baik. Baik, walaupun banyak ya Pak ya agendanya di awal tahun ini. Ya memang kooperasi dengan dipisahkan sebagai kementerian sendiri memang perlu tantangan yang besar ya, yang luar biasa. Ya, sebelumnya selamat ya Bapak sudah terima kasih. Diangkat menjadi Menteri Koperasi. Dan juga Pak, bagaimana sih Pak peran Kementerian Koperasi di era Presiden Prabowo ini? Jadi Pak Prabowo memang ingin membesarkan koperasi, karena koperasi itu secara internasional wataknya tiga. Yang pertama ekonomi, dalam pengertian bisnis, kewirausahaan. Yang kedua sosial, yang ketiga pendidikan. Jadi ini karakter dasar koperasi. Ini dunia nih, dari karakter dasar koperasi itulah yang juga harus kita tumbuhkan di Indonesia. Apalagi kita menganut filosofi ekonomi kebangsaan kita, memang sendinya adalah kegotong royongan. Dan itu tercermin dari semangat di Undang-Undang Dasar 45. Koperasi ini ekonomi konstitusional. Ekonomi konstitusi dalam pengertian memang diamanatkan oleh konstitusi dasar negara ini gitu. Baik, lalu akan diterapkan melalui program prioritas seperti apa Pak dasar-dasar koperasi tersebut? Nah, tantangan kita di koperasi ini adalah yang pertama soal rebranding. Karena koperasi ini memerlukan semangat baru, aura baru untuk mewujudkan koperasi-koperasi modern di Indonesia. Karena tantangan ke depannya lebih kompleks. Yang kedua adalah digitalisasi, karena koperasi ini tidak bisa terelakkan dari perkembangan digitalisasi yang masif di seluruh sendi kehidupan. Nah, yang ketiga adalah soal revitalisasi dalam pengertian juga pengembangan sumber daya manusianya. Nah, tiga hal inilah yang menjadi langkah dasar yang Kementerian Koperasi lakukan. Gitu. Karena apa? Karena kita paham dan sadar betul sumbangan koperasi bagi perekonomian nasional kita masih sangat rendah. Karena itu kita perlu dorong, karena di dalam koperasi tadi dengan karakter dasar tiga tadi, ekonomi, sosial, dan pendidikan, fungsi-fungsi ini harus kita wujudkan secara nyata sehingga koperasi bisa menjadi sokong gurunya perekonomian Indonesia. Baik, Bapak tadi membahas soal tantangan ya Pak. Tentunya banyak sekali tantangan global seperti fluktuasi ekonomi dan juga perubahan iklim. Nah, bagaimana sih Kementerian Koperasi itu merespons dari tantangan-tantangan global tersebut? Koperasi itu adalah alat atau vehikel sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sampai saat ini belum berkembang atau tidak atau kurang berkembang karena memang menghadapi berbagai kendala. Tetapi dengan pemerintahan baru Pak Prabowo, Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmen beliau untuk membesarkan koperasi-koperasi di Indonesia. Karena kalau kita contoh di negara-negara lain itu sangat miris sekali. Misalnya di Belanda itu bank terbesar di Belanda yang namanya Rabobank itu koperasi. Di Prancis Credit Agricole, bank terbesar nomor 2 di Prancis setelah BNP Paribas, itu koperasi. Di Jerman juga ada koperasi besar, Frisian Bank. Jepang ada Nippon Life, Frisian Flag, pabrik susu terkenal dari Belanda juga koperasi. Jadi banyak sekali sebenarnya di dunia ini koperasi-koperasi besar yang mengelola perekonomian di sektor masing-masing dengan skala yang luar biasa besar gitu. Seperti itu. Nah, kenapa di Indonesia nggak bisa? Nah, ini kan jadi tantangan dan upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu semua. Karena koperasi ini tadi saya sudah bilang bahwa koperasi ini kan ekonomi konstitusi. Dan koperasi itu sesuai dengan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya. Baik, Pak, selain menjawab tantangan global, tentunya koperasi juga berperan untuk melakukan berbagai peran secara internal begitu ya Pak. Salah satunya adalah melalui pendampingan kepada koperasi-koperasi. Peran seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk melakukan pendampingan kepada koperasi untuk meningkatkan usaha mereka? Jadi begini,
di koperasi itu intinya kan dua. Satu ada orangnya, satu ada bisnisnya. Nah, pengembangan, jadi fungsi kewirausahaan atau keahlian kewirausahaan juga menjadi penting, gitu loh. Karena koperasi itu layaknya sebuah organisasi, dia juga berorientasi pada profit. Nah, profit itu untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Makanya saya selalu ketika ketemu aktivis koperasi, gerakan koperasi, saya bilang koperasi harus untung. Karena aimnya koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang nggak boleh oleh koperasi lakukan adalah 3 hal. Nipu, markup, fiktif. Begitu. Saya udah bilang begitu. Selalu saya bilang koperasi harus untung. Yang nggak boleh nipu, markup, dan fiktif. Nah, karena itulah gerakan berkesadaran koperasi ini semakin masif. Karena juga saya udah lihat antusiasme masyarakat untuk berkoperasi semakin meningkat. Karena dianggap bahwa koperasi ini sebagai sebuah bisnis model yang tepat dalam kondisi masyarakat kita. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk program unggulan Pak Prabowo yang saat ini sedang berjalan adalah makan bergizi gratis. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak peran vice versa lah dari Kementerian Koperasi, perannya apa terhadap MBG dan juga peran MBG yang saat ini sedang berjalan terhadap koperasi seperti apa? MBG atau makan bergizi gratis adalah sebuah ide, sebuah keinginan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Karena di dalam MBG itu ada 4 tujuan sekaligus. Dalam satu program yang namanya MBG ini ada 4. Ada 4 capaian yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menurunkan angka stunting, 2 menyehatkan anak Indonesia untuk mencetak SDM unggul. Yang ketiga mengentaskan kemiskinan, karena di situ ada sumber daya, ada lapangan pekerjaan baru, terutama ibu-ibu di desa-desa yang kurang mampu bisa untuk memperoleh penghasilan dengan program MBG ini. Dan yang keempat adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, yang keempat itu, jadi 4 tujuan ini dalam satu program. Jadi nggak boleh yang program MBG ini meniadakan satu dari 4 tujuan strategis ini. Nah, karena itu ketika ditanya apa peran koperasi, koperasi ini begini. Kami sudah mendata ada 1.332 koperasi yang bisa mensuplai bahan baku untuk keperluan makan bergizi gratis. Nah, itu angkanya ada, itu sekian ratus, 350 koperasi beras, jagung, terus koperasi telur, koperasi susu, koperasi daging, koperasi buah-buahan, koperasi sayur-sayuran gitu. Di seluruh Indonesia ini 1.332 koperasi yang siap menjadi penyuplai atau pemasok bahan baku untuk makan bergizi gratis. Besok pun saya akan datang ke koperasi tahu tempe di Bogor, karena tempe ini kan proteinnya tinggi dan sangat diperlukan dalam program makan bergizi gratis. Nah, ketika ditanya lagi, singkatnya adalah soal apa peran koperasi? Peran koperasi adalah bagaimana ikut menjadi enabler, menjadi pemasok, menjadi penyedia bahan baku yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena kan asumsi kita kan begini, tidak semua daerah menghasilkan semuanya. Misalnya contoh begini, wortel, kan nggak semua daerah menghasilkan wortel. Atau susu misalnya, kan tidak semua daerah menghasilkan susu. Telur juga begitu. Nah, karena itu nanti pada waktunya setelah program MBG ini berjalan dalam kurun waktu tertentu, kita bisa melakukan analisa. Berapa kebutuhan telur kita, kebutuhan susu kita, beras kita, gitu. Nanti juga saya punya ide bagaimana konsolidasi ini diletakkan dalam Kophab gitu. Koperasi ini sebagai hub-hub untuk penyediaan bahan baku untuk keperluan MBG. Misalnya wortel, tomat, kan nggak semua daerah menghasilkan wortel, tomat gitu loh. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh terbentuknya Kophab di sesuai dengan komunitasnya gitu. Misalnya Kophab telur, Kophab sayur, tomat, wortel dan sebagainya. Baik, itu kan peran koperasi terhadap MBG. Kalau sebaliknya Pak, peran MBG terhadap koperasi sejauh ini? Ini menggairahkan koperasi. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini akan menggairahkan koperasi dan juga petani. Karena apa? Karena petani ini sudah tidak perlu khawatir lagi produknya diserap. Karena kan Pak Presiden juga sudah sampaikan bahwa jangan sampai ada bahan impor dalam MBG, kecuali memang kita nggak bisa produksi. Gitu. Tetapi buat hemat kami,
tujuan menggerakkan ekonomi masyarakat ini bisa tercapai manakala kita berkomitmen seluruhnya adalah produk-produk dari Indonesia atau dari bangsa sendiri atau dari desa-desa sebagai penghasil komoditas-komoditas yang bisa digunakan untuk makan bergizi gratis. Baik, berarti dengan visi Pak Prabowo yang besar untuk koperasi Indonesia, MBG ini sudah... Ini sangat strategis. Ini salah satu daya ungkit koperasi. Program MBG ini bisa membuat gairah koperasi meningkat, gairah petani juga meningkat, gitu. Jadi rantai pasoknya atau supply chain-nya ini menjadi bergerak semua, gitu. Baik Pak, kalau bicara soal visi yang besar tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luas ya. Bagaimana sih Kementerian Koperasi ini strateginya seperti apa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di koperasi, Pak? Begini, memang MBG ini kan baru berjalan kurang lebih 1 minggu, belum sampai 1 bulan. Nanti kan tahapannya kita terus lakukan evaluasi, termasuk juga bagaimana mengkonsolidasikan, mensinkronasikan berbagai kebutuhan-kebutuhan bahan baku. Kita optimis karena program ini juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk sama-sama bergotong royong. Ini program luar biasa untuk rakyat dan untuk masa depan bangsa Indonesia. Karena kita percaya dan kita yakin bahwa negara maju itu hanya bisa diwujudkan dengan sumber daya manusia yang unggul. Nggak ada sejarah di dunia negara mau maju kalau SDM-nya terbelakang. Karena itulah program makan bergizi gratis ini sangat strategis buat lompatan Indonesia untuk menjadi negara maju. Sejauh ini perkembangan rasio partisipasinya seperti apa, Pak? Ini masih kita hitung, kan baru 1 minggu. Nanti kan kita evaluasi sambil berjalannya waktu, kita evaluasi terus-menerus. Tapi yang pasti bahwa koperasi sebagai kelembagaan sangat berkomitmen untuk terus mendukung program ini, terutama makan bergizi gratis karena makan bergizi gratis ini bisa menggerakkan sektor real ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan, dan kita berharap konsolidasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini bisa memberikan nilai tambah yang signifikan. Karena begini, kita kadang-kadang menemukan beberapa komunitas itu disparitas harganya jauh sekali. Misalnya saya sebutin contoh, misalnya timun atau wortel di petani Rp500, nyampe kota 5.000, buset ya, terlalu jauh. Menurut saya banyak ya, saya nggak sebutin 1-2 komoditas, tapi banyak yang seperti itu gitu loh. Disparitas harganya terlalu jauh. Nah, berarti nilai tambah ini siapa yang ngambil? Nah, kita berharap dengan adanya koperasi atau Kophab nantinya, ini disparitas itu makin mengecil. Kalau soal untung, boleh untung. Cuman ini kan terlalu jauh dong. Iya. Produsennya, artinya petani tidak diuntungkan, konsumennya juga dirugikan. Ini kan semuanya rugi. Konsumennya membeli lebih mahal. Sementara produsennya, dalam hal ini petani, juga dibeli barangnya dengan harga yang rendah gitu. Karena itu dengan adanya program MBG ini, disparitas harga komoditas ini bisa lebih levelnya lebih masuk akal lah gitu loh. Jangan kegedean, masa beli 500 dijual ke kota 5.000. Orang kota belinya 10 kali lipat dari harga petani. Gitu. Iya kan? Iya, Pak. Nah, yang seperti itu kan menurut saya juga merusak tatanan ekonomi nasional kita. Terlalu lebar disparitas harganya. Begitu loh. Nah, kita harus tekan semasuk akal mungkin. Bahwa petani, produsen dalam hal ini petani juga memperoleh keuntungan dari harga jual, produsennya juga untung, nah konsumennya orang kota yang tidak menghasilkan juga bisa membeli lebih baik, lebih murah, lebih masuk akal. Itu. Baik, Bapak-bapak tadi menyebutkan bahwa tentunya Kementerian Koperasi itu bekerja sama dengan berbagai sektor lainnya. Namanya juga koperasi kan artinya kerjasama. Kita Kementerian Koperasi harus bekerja sama dengan semua kementerian lembaga. Karena saya selalu katakan kalau Kementerian Pertanian itu urusan teknik pertanian, itu urusan Kementerian Pertanian. Kita kan cuma kelembagaan petaninya aja. Begitu juga dengan Kementerian KKP, Kelautan. Teknisnya mereka. Dengan KKP, dengan pertanian, dengan kementerian-kementerian teknis lainnya. Kementerian Koperasi kan cuma dalam aspek kelembagaannya. Itu. Bentuk kerjasama seperti apa sih Pak? Kolaborasi seperti apa dengan kementerian lembaga tersebut? Ya kita terus komunikasi, terutama untuk mensukseskan juga program swasembada pangan
Pak Presiden yang diampu oleh Kementerian Pertanian dan sebagainya gitu loh. Yep. Karena kita yakin negara kita ini sangat potensial. Kita ini bisa memproduksi semuanya sendiri, bahkan kita bisa surplus gitu loh. Bisa ekspor ke luar negeri. Negara ini terlalu luar biasa, tanah subur, lautnya bisa digunakan untuk berbagai produksi agromaritim. Baik. Gitu, perikanan, tambak dan sebagainya gitu. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting ya Pak untuk memperkuat rantai pasok koperasi di Indonesia. Betul. Baik, oke Pak. Mungkin melihat pentingnya peran koperasi dalam pemulihan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi dari tadi, bisa jelasin nggak Pak untuk closing statement? Ya. Apa sih Pak tujuan atau grand vision Pak Budi hari ini untuk kemajuan koperasi di Indonesia? Saat ini ada 130.000 lebih koperasi, jumlah koperasi di Indonesia, dengan jumlah masyarakat berkoperasi itu 29,8 juta, hampir 30 juta. Nah, indikator kami atau KPI-nya Kementerian Koperasi itu bukan soal jumlah koperasi, tapi jumlah orang menjadi anggota atau bagian berkoperasi. Kita target bisa double 60 juta orang. Jumlah koperasi nggak penting buat kami. Lebih baik kita punya koperasi lebih sedikit, tapi kualitasnya orang berkoperasi lebih tinggi, banyak. Jadi ini KPI-nya cuma dua kalau saya. Satu, jumlah masyarakat berkoperasi meningkat. Yang kedua adalah sumbangan koperasi bagi perekonomian nasional atau PDB yang juga makin meningkat. Karena kita hitungnya pakai volume usaha koperasi atau VUK gitu. Jadi dua ini, VUK-nya meningkat dalam PDB, produk domestik bruto kita, sumbangannya, dan juga partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan koperasi juga semakin meningkat. Baik, berarti memang sudah banyak ya Pak program-program strategis yang diharapkan bisa memajukan koperasi Indonesia menuju tingkat global seperti itu ya Pak. Baik, oke Pak Budi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Selamat pagi. Terima kasih. That wraps up our interview with the Minister of Cooperative, Budi Aristiadi. Don't go anywhere, stay tuned on See Today.